Banyak dari kita tak paham apa saja komposisi makanan yang sering kita santap selama ini. Salah satunya pewarna makanan alami yang kerap ada pada berbagai produk yang sering kita nikmati. Kita sepertinya mulai sekarang harus mengecek kandungan setiap makanan kemasan yang kita beli. Khawatirnya ada beberapa jenis pewarna makanan yang mungkin saja berbahaya dan gak sesuai sama rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Munculnya video TikTok dari akun Ilmu Makanan soal pewarna karmin membuat banyak orang jadi heboh. Dalam video TikTok tersebut, dijelaskan kalau pewarna karmin ternyata terbuat dari serangga berjenis cochineal atau biasa dikenal dengan kutu daun yang sudah dihancurkan. Pewarna karmin ini ternyata sudah banyak digunakan untuk makanan olahan seperti susu, es krim, permen, hingga kosmetik. Lalu apakah pewarna karmin ini berbahaya kalau masuk ke dalam tubuh? Apalagi dimakan sama si kecil? Nah, sebelum kamu mencoret segala jenis produk yang mengandung karmin, ada baiknya untuk mengetahui fakta mendalam mengenai serangga ini. Berikut video selengkapnya. Karmin merupakan salah satu pewarna makanan alami karena terbuat dari serangga. Pewarna karmin ini memiliki warna terang yang bertujuan untuk membuat makanan jadi lebih menarik. Pewarna karmin berasal dari suku Aztec dan sudah cukup lama digunakan, yakni dimulai pada tahun 1500-an oleh masyarakat Eropa. Pada perkembangannya, pewarna karmin gak hanya digunakan untuk industri makanan saja, seperti susu kemasan, yogurt, makanan ringan, dan lain-lain, tetapi juga digunakan untuk industri kecantikan dan perawatan tubuh. Bahan baku pembuatan pewarna karmin sendiri merupakan serangga jenis cochineal yang menghabiskan hidupnya dengan menempel pada kaktus pir berduri di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Karmin dibuat dari serangga berjenis cochineal atau kutu daun yang menghabiskan hidupnya menempel pada kaktus pir berduri di Amerika Tengah dan Selatan. Dipanen selama ratusan tahun atau lebih, serangga ini sekarang sebagian besar ada di perkebunan kaktus pir berduri di Peru dan Kepulauan Canary. Inilah sebabnya mengapa negara Peru adalah eksportir terbesar dari pewarna alami ini, dengan rata-rata 70 ton per tahunnya. Bayangkan untuk membuat 1 pon karmin, dibutuhkan 70.000 ekor serangga ini. Itu berarti banyak sekali. Bantalan pir berduri dikumpulkan dan kemudian disimpan di gudang tempat para pekerja mengumpulkan serangga tersebut. Setelah ditarik, serangga tersebut kemudian disortir dan dijemur. Kemudian dihancurkan untuk mendapatkan warna merah cerah dari dalam tubuh serangga. Bagian luar serangga berwarna abu-abu yang dilapisi bubuk pelindung putih, jadi kontrasnya sangat mengesankan. Serangga yang telah dihancurkan kemudian dicampur dengan larutan alkohol asam yang menonjolkan aspek pewarna yang akan digunakan. Inilah sebabnya mengapa pewarna terkadang disebut ekstrak cochineal. Saat ini ekstraknya dicampur dengan air dan zat cair lainnya untuk menghasilkan pigmen merah yang sangat cerah. Lalu apakah karmin aman sebagai warna makanan? Di masa lalu, salah satu bagian yang mengatur makanan di Amerika Serikat mengizinkan penggunaan karmin dan termasuk dalam label pewarna alami makanan. Namun ketika ditemukan kasus alergi parah karena karmin, maka penggunaan pewarna alami ini harus mencantumkan label yang jelas pada kemasannya. Beberapa istilah pewarna karmin yang ditemukan di label makanan seperti karmin, cochineal, cochineal extract, crimson lake, carmine lake, carminic acid, atau natural red fort. Menurut salah satu badan kesehatan, pewarna karmin termasuk pewarna yang aman dikonsumsi karena berasal dari hewan. Karena terbuat dari bahan alami, pewarna karmin dianggap nggak menimbulkan resiko kesehatan tertentu, kecuali pada orang yang memiliki alergi dengan zat tersebut. Hal ini ternyata juga sudah diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 37 Tahun 2013.
tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pewarna, yang menerangkan kalau daftar pewarna alami yang diperbolehkan antara lain kurkumin, riboflavin, karmin dan ekstrak kokineal, klorofil, karamel, karbon tanaman, beta karotin, ekstrak anato, karotenoid, merah bit, antosianin dan titanium dioksida.